Halo, selamat siang, Pak Eri. Halo, selamat siang, Mbak Marcelina. Saya panggilnya apa Iya, nih? betul. Marcel, saya Oh, biasanya panggil Marcel. Marcel. Gimana kabarnya siang ini? Sehat, sehat. Bapak gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Syukurlah. Oke. Berarti posisi di Tangerang ya, Pak? Betul, saya tinggal di Tangerang. Oh, oke, oke, oke. Aslinya? Memang Jakarta, Tangerang? Asli saya keluarga besar di Jakarta. Oh, oke. Baik, baik, baik. Salam kenal, Pak. Senang bisa ketemu. Oke, salam kenal juga dengan Mbak Marcel. Iya. Oke, saya langsung ini aja ya Pak ya, Boleh. terkait dengan bukunya kemarin ya gitu. Ya, Mungkin dari Bapak ada pertanyaan yang jadi concern atau pengen tahu apa lebih lanjut begitu? kalau saya sih pertanyaan nggak ada. Cuman kalau Hmm, saya dan teman ini hmm. backgroundnya memang betul-betul engineer. Oke. Background kita engineer, kita sedang buat sebuah buku panduan lah istilahnya ya. Kalau Hmm, dari kita bilangnya buku panduan atau buku belajar hmm, bagaimana teman-teman yang pengen belajar itu bisa lebih mudah mengaplikasikan hmm. atau belajar menggunakan produk tersebut. Karena Oke. produk ini umumnya ini nggak banyak yang tahu dan Hmm. informasi ini di Indonesia kayaknya nggak ada. Oke, oke. Ini niche banget. Tapi kalau Hmm. di luar negeri ini udah banyak. Hmm. Oke, Nah, oke. kita baru sebatas orang engineer, orang teknikal Hmm, yang kita bisa bikin. Nah, kita nggak hmm. tahu tahapannya dari publisher, dari percetakan Ya, dan sebagainya sampai ke retail ke toko. store-store Hmm, gitu. hmm, hmm, hmm. Nah, Oke, oke. ada tahapan atau ada wacana mau seperti itu karena Oke. saya pribadi dulu jual ebook ini dari tahun Hmm. 2018 Oh, jadi e-book ini sudah sempat dijual ya, Pak ya? secara online, secara digital. Oke. Dari tahun Di 2000 jualannya di? MLM, mulut lewat mulut. Iya, iya. Wah, istilah baru nih buat saya, mulut lewat mulut. Ah, itu istilah lama buat saya. Di tim-tim engineer itu udah lama itu, MLM, mulut lewat mulut. Oke. Oke, Lewat baik, baik. komunitas. Jadi teman-teman yang tertarik Oh. kita tawarin kalau mau belajar gratis, Mm, boleh. Saya juga kan mm, materinya saya posting di channel YouTube saya. Itu materinya mm, gratis, tapi kan kadang teman-teman mm, yang merasa wah saya mesti download dulu, saya mesti mm, buka kuota dan sebagainya. mm, Nah, itu mm, harganya mm. berapa? Saya jual 200.000 per ebook. Oh gitu, Nah, 61 halaman ini 200.000. sebetulnya bukan 61 sih, ini Heeh. ininya aja, sekelumit atau teasernya aja. Oh begitu. Nah, Oke. sebentar ini. Heeh. Dah, jadi 61 halaman hanya teaser aja sebetulnya. Oke. Kalau ebook saya itu total halamannya ada 131. 131 Nah, halaman. teman saya ini dia lebih banyak. Kalau yang di Mm-mm. daftar isi bisa nyampe 800-an kalau nggak salah. Oh banyak banget, banyak banget. Nah, itu detail. Kalau Hmm, saya itu hanya sekelumit basicnya aja. Bahasanya pun oke. bahasanya pun lebih teknikal. Oke, oke, oke. Tapi saya Yang dulu punya jualnya temannya juga gratis. bentuk ebook. Iya betul, punya saya ebook, punya teman saya juga Heeh. ebook. Oke, oke. Gitu. Nah, kita Oke. konsepnya mau mau jual secara buku fisik. Dulu saya Mm-mm. ngeprint satu-satu, ngeprint, Mm, ngepres, ya istilahnya jadi mm, amatiran lah gitu. mm, mm, Nah, kita mau mm, coba tingkat profesional, nah kita cari-cari. mm. Nah, akhirnya ketemu sama Mbak Marcel ini kira-kira ada insight apa yang saya sama teman itu supaya kita ada gambaran atau tahapannya Oke. seperti apa supaya kita bisa go to market lah. Ya, 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 ya. Seperti itu sih, Oke. sekelumit gitu. Baik, baik, baik. Itu kalau boleh tahu 200.000 yang dijual itu termasuk yang 800 halaman plus 100 halaman itu tadi. Enggak, itu yang 200.000 itu cuman 130 halaman yang punya saya. Yang punya Bapak aja. Oh ya, Punya 800 halaman ini berarti punya belum temen, pernah dipublish. belum pernah Punya dipublish. teman. Oh, oke, baik. Dan artinya ketika itu dijual 200.000 dengan 100 sekian halaman itu peminatnya menurut Bapak cukup oke kah atau bagaimana? Kalau buat saya pribadi secara komersil ya, buat saya sih Heeh. oke sih. Karena Oke. yang kita jual bukan bukan sesuatu yang tanpa guna. Hmm, Karena yang kita hmm, jual hmm, hmm. adalah knowledge dan experience.
Oke, 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 oke. Dan di digital itu saya bukan cuma jual e-booknya doang, tapi Mm-mm. sumber atau source code-nya juga. Oh, oke, Jadi oke, kalau buku oke, fisik oke. ditambahkan semacam digital atau CD atau kaset zaman-zaman dulu kayak gitu. Mhm. Nah, di buku digital e-book saya jual beserta source code-nya juga. Oke, Dan oke. saya jual ke teman-teman itu seharga 200.000 dan lumayan, alhamdulillah ada aja peminatnya gitu. Oke, dari 2000 berapa tadi, Pak? 2018. 2017 2018. Oke, baik, baik. Oke, ya, ya, sangat dimengerti, Pak. Ini menarik gitu kalau kita ngomongin buku dan beberapa bulan ke belakang sebenarnya Perpustakaan Nasional tuh sedang Eh, menggiatkan Oke. benar-benar ganti apa ya, banyak ganti keputusan lah gitu. Jadi kebijakan keputusan yang sebelumnya itu banyak yang berubah Ya. gitu. Nah, Bapak pernah tahu QRCBN kah sebelumnya? QRCBN kalau saya nggak pernah sampai sedetail itu sih. Saya sebetulnya suka Hmm, baca, senang baca hmm, buku fisik, saya senang ke hmm, Gramet, hmm, ke hmm, Gunung Agung. Tapi hmm, hmm. secara proses bisnisnya saya nggak pernah tahu. Oke, oke, Yang saya tahu baik. cuma istilahnya ISBN doang Ah, ya, ya, betul. yang di belakang Nah, buku. betul, betul. Nah, ISBN itu kan yang bisa dan boleh menerbitkan itu kan hanya Perpustakaan Nasional. Jadi kalau Ya, ISBN kan International Series of Book Numbers, oke. berarti satu negara satu dan ini wewenangnya Perpustakaan Nasional. Jadi kalau kita mau daftar buku Bapak ke mendapatkan ISBN, itu kita langsung daftarnya di Perpustakaan Nasional. Oke. Nah, cuman ada beberapa kebijakan yang juga sebelumnya tidak ada, sekarang ada yang membuat beberapa buku belakangan ini juga jadi sulit mendapatkan ISBN. Satu yang kemarin saya bilang ke Bapak, Oke. ketika topiknya itu sangat spesifik, niche market banget, Ya, jadi memang pembacanya itu tidak bisa semua kalangan gitu. betul. Semua kalangan ini yang dimaksud adalah kalau misalnya buku terkait dengan self development gitu atau misalnya terkait dengan keilmuan secara umum. Nah, itu masih oke. Okay. Buku-buku yang memang dia itu sangat teknikal itu selalu disarankan masuk ke pressnya universitas gitu karena untuk kepentingan bahan kuliah. Kalau boleh tahu Bapak profesi sehari-harinya? Saya lebih ke CAD engineer, manufaktur. Oh, oke, okay, oke. Okay. Di satu perusahaan tertentu atau Di perusahaan manufaktur. profesional? Oh, perusahaan manufakturnya. Berarti memang full time di sana begitu ya? Betul. Oke, baik. Nah, kalau misalnya karena beberapa dosen terus akhirnya memilih pakai Press-nya university karena memang mereka membuat modul-modul seperti itu. Modul yang sangat teknis, sangat memang ya untuk dipakai, dipraktekkan begitu. Di Nah, praktisi ya. betul, betul. Nah, ini yang akhirnya tidak bisa mulai tahun ini, mulai tahun kemarin sih tepatnya itu tidak bisa lagi pakai ISBN begitu. Nah, di samping ESPN, sebenarnya isu ini sudah ditangkap oleh market swasta yang namanya QRCBN, Pak. Gitu. Nah, QRCBN itu nanti dia menerbitkan barcode seperti itu. Kalau ESPN kan barcode-nya Garis ya. garis-garis lurus ya. Ya. Ini kayak QRIS gitu, jadi kayak QR code begitu. Oke. Nah, bentuknya seperti itu. Tapi itu pihak swasta dan komunitas. Jadi pihak swasta dan komunitas akhirnya membuat QRCBN untuk buku-buku yang memang dia perlu tampil secara digital. Jadi misalnya dicari nama Pak Heri itu muncul di Google gitu. Karena apa? Karena bantuan generate-nya QRCBN ini Oke. gitu. Nah, untuk mendaftar QRCBN itu juga bisa melalui penerbit yang mana akhirnya akhir-akhir ini menjadi populer karena ISBN masuknya susah banget gitu. Nah, ISBN dan QRCBN memang bedanya satu swasta, satu negeri lah, seperti itu gampangannya, Oke. gitu. Dan di ISBN tahun ini baru di sekitar bulan Juli kemarin, jadi tanggal 3 Juli kemarin itu ada satu pengumuman yang keluar, setiap buku yang ber-ISBN harus ada di toko buku, gitu. Sedangkan jalur marketing saat ini kebanyakan orang menulis buku, jalurnya adalah dijual lewat marketplace, Oke. gitu. Nah, jalur toko buku sendiri ini agak tricky, Pak, begitu. Jadi kalau ngomongin prosesnya, naskahnya sudah ada, pasti nanti masuk proses layout yang akan dibentuk benar-benar jadi sebuah buku.
Setelah jadi sebuah buku, biasanya nanti akan ada proses administrasi, ada kita menunjuk buat surat keterangan, surat keaslian karya, seperti itu. Lalu ada pendaftaran dan segala macam dari penerbitnya. Nah, ini kita upload ke sana, terus nanti ISBN akan memutuskan ini diterima atau tidak. Atau masukkan ke QRCBN, kalau ke QRCBN pasti diterima. Gitu. Oke. Nah, sesudah itu akan masuk ke proses cetak, dan ketika proses cetak ini, uh, penulis itu memutuskan mau cetak berapa, gitu. Untuk masuk ke toko buku, sebenarnya sistemnya adalah konsinyasi, gitu. Jadi semua toko buku di Indonesia menggunakan sistem konsinyasi. Jadi kita titip ke mereka, dan ya titip jual ke mereka, tidak ada jadi kalau nitip jual tidak ada biaya tertentu biasanya. Tetapi kalau buku itu dalam 3 bulan tidak ada yang beli, buku itu akan otomatis dikembalikan kepada penerbit, gitu. Nah, maka penerbit-penerbit ini kan juga gambling ya Pak ya, bukunya siapa gitu. Jadi makanya kenapa kalau penerbit-penerbit self-publishing seperti kami ini lebih memilih, Pak buka POD aja gitu, jadi print on demand. Kalau misalnya Bapak, saya mau stok 100 dulu, Marcel gitu, ya udah kami cetakkan sesuai dengan 100 pieces itu. Nah, nanti penyerapannya mau kemana, itu kami kembalikan ke penulis. Semisal, boleh nggak dibantuin connect ke toko buku? Bisa. Tapi dibantuin connect ke toko buku pun itu tidak menjamin bukunya pasti akan laku juga di sana. Gitu. Jadi, pasti itu hanya tampilan saja. Nah, kalau ke toko buku jaringan, seperti Gramedia, terus saya nggak tahu kalau di Jakarta itu apakah ada kayak Togamas. Kayaknya belum pernah dengar sih saya. Belum pernah dengar ya, gitu. Kalau Kinokuniya kan cuma satu ya Pak, karena jaringannya dia kan lebih internasional ya. Oke. Ya, nah, tapi jaringan yang paling kita tahu itu kan Gramedia. Gramedia. Ya, Gramedia itu kan benar-benar seluruh Indonesia ya, gitu. Jadi benar dari Sabang Merauke itu ada. Nah, maka Gramedia itu mensyaratkan kalau kita mau masukin buku ke sana, itu setidaknya ada 1.500 buku, Pak. Minimum Gitu. eksemplar. Minimum. Betul. Dan itu mohon izin, itu semuanya adalah biaya penulis. Oke. Gitu. Nah, ini kan yang memang tidak diketahui ya. Gitu. Nah, 1.500 ini benar-benar disebar ke seluruh Indonesia. Karena toko-tokonya, karena ketika kita sekali distribusiin buku 1.500 ke Gramedia, Gramedia sendiri akan membagi berdasarkan data mereka. Kayak, oh ternyata orang Jogja itu lebih suka sastra dibanding ngomongin sesuatu yang teknikal gitu. Maka jumlah bukunya dikurangin. Di Jogja toko bukunya ada 555 aja gitu. Nah, sedangkan misalnya di area yang lebih manufaktur, saya nggak tahu, Bekasi. Jakarta, oh Bekasi gitu ya, Sidoarjo mungkin gitu. Nah, itu akan di stok misalnya 10 buku gitu. Nah, dan itu benar-benar sesuai dengan apa kebijakannya Gramedia, tapi kita penulis dan penerbit bisa mengusulkan. Misalnya ada salah satu penulis yang dia tinggalnya di Bali, Pak, gitu. Terus kamu bilang, ini penulis ini tinggal di Bali, bisa nggak bukunya di stok lebih banyak di Gramedia Denpasar gitu. Karena apa? Karena penulis akan bantuin jual. Karena mereka punya komunitas di sana. Nah, itu kalau Gramedia cukup lebih panjang, misalnya dalam 6 bulan itu nggak laku, atau memang karena dia jaringannya besar, ada isu seringkali buku itu dikembalikan sewaktu-waktu. Jadi kadang tidak ada ininya Pak, aba-abanya. Gitu, nggak ada apa-apanya. Akhirnya yang buat kaget adalah 1.500 taruh di mana gitu, karena 1.500 buku kan banyak ya gitu, jadi butuh gudang lah untuk itu. Maka ini seringkali juga kenapa banyak penulis buku yang baru tidak menggunakan jalur toko buku tapi lebih menggunakan jalur marketplace dan juga jalur-jalur untuk komunitas print on demand, self publishing seperti itu. Itu yang terjadi, Pak Heri, begitu. Mungkin dari Pak Heri ada tanggapan atau pertanyaan. Hmm. Kalau dari saya sih belum ada sih ya. Kebetulan, bukan kebetulan sih. Saya juga sempat Hmm. berpikir Hmm. bahwa kalaupun memang
kita coba betul, menggunakan jalur buku ini, betul, pasti resikonya dan ada kemungkinan kita betul. harus keluar modal dulu. Pertama untuk biaya penerbitan. Mhm, mhm, mhm. Kita udah sempat berpikir seperti itu sih, cuman prosesnya Sebenarnya memang jauh ada satu gitu. kesempatan, walaupun saya tidak bilang kesempatan itu cukup cukup Iya, besar atau bagaimana ya. seperti ini. Penerbit seperti Gramedia itu akan melirik buku-buku yang dia anggap ini bakal boom, gitu. Ini bakal bisa karena mereka mungkin punya forecast-nya sendiri. Nah, maka seperti contohnya buku-bukunya penulis novel, kalau Bapak tahu Terelie, Leila Chudori, dia tidak perlu invest buku, tapi Gramedia Oh, invest ke mereka. Jadi kamu nulis, aku minta novel yang bisa boom gitu ya. Uh, dia Gramedia akan cetakin langsung 1.500 2.000 buku. Biasanya seperti itu. Udah punya brandingnya, betul begitu. jadi istilahnya si penulis itu dia Mm-mm, sudah punya branding sendiri ya. Jadi yang dia jual adalah branding mereka. Oke. Nah, ngomongin soal branding kebetulan ya, saya juga sedang mm-mm, sedang bukan sedang sih, in progress. Saya mm, juga untuk yang berhubungan dengan ebook ini, saya punya sebuah startup. mm, Hitung mungkin bisa dibilang tech startup. Jadi mungkin sedikit cerita mm, ya Mbak mm, Marcel ya. Buku ini kan ebook ini kan berisi mm, mm, lebih dominan atau lebih condong ke teknikal. Teknikalnya ini membantu pekerjaan proses mm, engineering. Jadi proses engineering biasa mereka mengerjakan dari angka 1 sampai 10 itu selama 1 bulan. Ini dengan ebook ini mm. atau latihan-latihan belajarnya, mereka bisa membuat pekerjaan selama 1 bulan itu dikerjakan selama setengah hari. Nah, isi dari Mm, mm, pembelajaran ebook itu bagaimana membuat merangkum tool-tool untuk bekerja menghasilkan setengah hari tersebut. mm. Selain itu, saya juga membuat sebuah tech startup dan ternyata kita sudah ada projectnya juga dan Oke, sudah oke. di hire atau sudah Oke. dipakai beberapa Mhm, company yang menggunakan jasa saya gitu. Jadi mhm, saling saling terkait gitu. mhm, mhm. Ebook ini buat mereka yang mau belajar teknik optimasi, bagaimana pekerjaan 1 bulan itu bisa nyampe setengah hari. Tapi saya menjual Mmm, branding produk bahwa oh oke. ini bisa kita bantu optimasinya, pekerjaan mereka 1 bulan saya kerjain Oh, selama ya 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 setengah ya hari ya. dan Oke itu oke udah oke ada oke. prosesnya. Jadi Artinya udah real, oke, udah baik. Berarti seperti itu. artinya selain memang Bapak berprofesi tadi ya full time di satu company, berarti Bapak juga ada satu bisnis sendiri yang memang nangani project-project untuk, itu. Oh, oke, baik. Engineering ya, khususnya di engineering. Employee Oke 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 oke. Mhm. betul Oh, engineering. boleh. Oke. Iya. Nanti saya kirim di WhatsApp ya link ininya ya. Ebook yang Hmm. tahun 2017 itu saya kirim di WhatsApp. Tahun 2023 juga itu masih ada penjualan salah satunya. Oh, Biaya oke. biaya salah satu temen membayar 200.000 itu salah satunya kita jual Iya, satu iya, buku iya, iya, ini. iya, 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 iya. Jadi Oh, begitu. Jadi memang benar-benar jualannya juga manual ya, Pak. Ini di Facebook ya atau di Instagram? Oh. betul. Iya, di Facebook. Pemain Facebook dan Saya Facebook juga group ini. lumayan eksis di Facebook dan sama Instagram. Oke. Komunitinya cukup besar berarti, Pak. Jadi saya jualannya di Facebook aja. Oh, ya lumayan. Gitu. Mm, Nah, mm, kita mm, mm, komunitinya ada 100.000 mm, 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 engineering. Jadi ya setiap mm. bulan ada aja satu, Iya, dua, 100.000, dua 10% aja. yang Ya kan? Ya, berarti kan bekerja di lumayan bidang gitu. ini. Hmm, hmm. Iya, 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 betul, betul, betul. buat saya sih Heeh, satu heeh, buku heeh. itu Asal ini ya, Pak, bisa jadi rutin muncul ya, dimunculin ya. iya gitu. Nah, Fokusnya lebih ke situ gitu. Continue, ya. Sebentar, saya kirim oh, link oke. link websitenya. Mm, 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 mm.
kita sudah kerjakan project Hmm. ini ke beberapa klien. Jadi memang kita Oh, ini website yang khusus di projectnya Bapak tadi ya? juga gitu. Oke. Hmm. Hmm. Betul. Bagaimana perusahaan yang pekerjaannya Oh, cukup oke, oke, berat oke. selama 30 hari, kita Oke. kerjakan cuma sampai setengah hari, selesai kerjaannya 100%. Oke. Gitu. Gitu. Jadi ini kayaknya gambarannya malah melebar kemana-mana dari sisi informasi produk gitu. Cuman kan menurut saya justru ini yang bisa membantu dari Pak Marcel bagaimana informasi ini dirangkum supaya kedepannya teknisnya penjualannya seperti apa gitu. Kalau saya karena nggak ngerti Ya, bisnis ya, ya, jadi ya, ya. justru Oke, 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 oke. Nah, pembukaan secara detail memang kalau misalnya penulis itu sudah memiliki jalur-jalur seperti ini dan cukup aktif gitu, ini justru akan sangat membantu ya Pak gitu, karena tugas penerbit sebenarnya hanya melakukan penerbitan. Jadi hanya memang benar-benar memproses penerbitan. Eh, Kalau mau dirangkum lebih lebih luasnya, kita melakukan editing, layouting berupa buku, QC sebelum dicetak, diterbitkan melalui entah ISBN atau QRCBN. Lalu setelah buku diterbitkan, kita akan meng-QC proses cetaknya seperti itu. Nah, setelah itu memang diserahkan kepada penulis maunya bagaimana, mau dimasukkan ke toko buku atau misalnya memang mau dikonsum sendiri gitu. Kami selama ini itu saya sebenarnya pemain buku dari tahun 2013 Pak gitu. Gitu. Jadi aku benar-benar dampingi teman-teman nulis buku itu dari tahun 2013 super ini. lewat jalur penerbit umum seperti Gramedia, seperti uh, Gramedia itu kan grup ya Pak ya, Gramedia, Alex, BIP itu experience-nya juga banyak di sana. Alex Media betul itu kan sebenarnya jadi satu grup semua ya gitu. Terus JP Books kalau di Surabaya kayak gitu itu kami juga masuk ke sana. Nah, Oh, oke. tapi beberapa beberapa orang itu profesional yang juga sangat spesifik memiliki keilmuan bukunya seperti itu, kami lebih banyak mainnya di self publishing gitu. Karena sekali lagi tidak tidak tahu nih gitu, tidak tahu terlalu gambling lah untuk taruh di toko buku. Dan mohon maaf kalau misalnya bukan yang benar-benar kalau di Gramedia itu Betul. dia mintanya potongan harganya itu sampai 50% Pak. Gitu. Jadi dia minta 50% sendiri dari harga harga jualnya begitu. Nah, cukup tinggi dan untuk beberapa penulis baru yang memang benar-benar merintis dan segala macam, ini harga di toko jaringan toko buku Gramedia jadi nggak masuk akal gitu. Kecuali memang misalnya politician atau mereka seorang businessman, kalau kita tahu buku-buku di Gramedia itu kan juga kalau misalnya buku autobiografi dan segala macam itu udah orang-orang yang keren ya, karena memang mereka sudah invest di sana. Dan untuk membeli buku di Gramedia seperti itu syaratnya adalah minimal 1.000 buku gitu. Dia akan langsung naik cetak. Jalur yang biasa aja ada nggak? Ada Pak. Jadi itu memang benar-benar jalur yang seorang penulis gitu, kayak di komik-komik gitu Pak. Penulis memberikan naskahnya di review, tapi itu sangat panjang gitu. Sangat panjang itu rata-rata makan waktunya adalah 1 tahun sampai 1 tahun 6 bulan. Jadi 1 tahun sampai 1 tahun setengah gitu. Nah, ini yang agak membedakan proses di toko buku seperti apa. Sehingga kalau di kami, oke, misalnya Bapak udah deh Marcel bantuin penerbitan gitu. Oke, baik, kami akan membantu sesuai dengan prosesnya dan sampai di penerbitan selesai, kami akan tanya kembali ke Pak Heri gitu. Pak, bukunya mau dicetak atau tidak? Itu satu. Karena penerbitan itu tidak melulu soal cetak, Pak. Gitu. Karena ada juga e-booknya Bapak, boleh nggak diterbitkan ada barcode-nya, ada QRCBN atau ada ISBN-nya? Bisa, karena mereka juga melayani digital book begitu. Nah, oke, mau cetak Mbak? Oke, baik. Kalau mau dicetak, mau cetak berapa banyak? Gitu. Saya sarankan ketika kita mulai proses layout dan segala macam, kalau sudah 75% proses layout itu udah beres, kami sarankan penulis itu buka PO Pak di komunitasnya. Gitu. Ini baru aja kejadian
satu penulis psikolog parenting, dia nulis buku parenting. Saya bilang, buka PO dulu deh, bukunya lagi proses benar-benar finishing, cover dan segala macam. Terus mau cetak berapa rencananya? Terus dia bilang 10 dulu deh, gitu. Oke, 10 ya. Tapi coba deh buka open PO. Itu pun saya kasih tahu, oh ini mock-up-nya seperti ini dan seterusnya, itu kami kasih tahu. Terus beberapa hari kemarin dia bilang, naik, udah nambah yang beli 15, saya pesannya 20 deh, biar ada stoknya. Oke, baik gitu ya, nambah lagi 20. Kemarin nambah jadi 30, pagi ini jadi ordernya 50, karena PO-nya terus berjalan, gitu. Nah, maka komunitas penulis dan juga apa ya, bidang profesinya penulis ini sangat-sangat penting untuk bisa menyerap buku itu, Pak, sebenarnya, gitu. Karena kalau penerbit, jujur aja, kami kan tidak masuk ke komunitas itu, gitu. Saya ditanyain tentang AutoCAD, bingung Pak jawabnya, gitu. Jadi yang kami tahu komunitasnya adalah komunitas penulis itu sendiri dan komunitas yang kaitannya dengan orang-orang yang memang punya interest terhadap buku begitu. Sehingga yang bisa kami dorong adalah coba cari komunitasnya, coba cari bagaimana caranya sampai kalau sekarang kan kalau kita masukin buku fisik di marketplace, kalau kita jualan cuma satu buku kan akunnya satu kan sayang ya Pak, nggak akan ke-detect sama marketplace gitu. Nah terus coba deh pakai jalur lain karena ada platform-platform lain seperti link.id, Linkit, terus ada Mayar juga seperti itu. Coba pakai yang ini, itu pun kami bimbing beliau satu persatu begitu. Nah itu yang bisa kami lakukan. Kalau memang Bapak mau masukin bukunya di toko buku fisik, kami akan buka jalur distribusinya, gitu. Dan sekali lagi kami akan konsultasi ke Bapak, Pak, buku ini penyerapannya di mana ya yang paling banyak ya? Oh Bekasi misalnya ya, gitu. Tangerang Bekasi deh, gitu. Oke, jadi kita akan cek toko buku indie di sekitar itu mana, dan kami akan coba masukkan ke sana. Maka dari tempat kami hanya mengirimkan ke toko buku tersebut. Nah, nanti biasanya ada reportnya. Semua biaya itu pasti ditanggungnya oleh penulis. Begitupun di Gramedia pun akan ditanggung oleh penulis. Begitu. Oke, kira-kira. Kalau bukunya Bapak yang 130-an halaman itu kurang lebih ya, karena kita akan, sebenarnya kan itu sudah cukup rapi ya Pak, tapi kita akan benar-benar layout dulu. Bapak punya bayangan nggak bukunya akan jadi ukuran berapa, dengan menggunakan apa? Oke, baik. Karena kalau buku teknis seperti itu, banyak yang menggunakan ukurannya itu A4 atau B5. Gitu. Kayak kalau terlalu gedean, gitu. Atau ukuran buku A5 yang standar buku biasa begitu, itu juga bisa. Terlalu gede ya, mungkin agak kecil lagi B5 kali ya. B5, betul. Oke. Kalau bukunya B5, layout yang Bapak punya sekarang itu waktu layout Bapak ukuran halamannya itu ukuran apa? Pakai A4. Oke. Nah, kalau itu 130 halaman dengan A4 untuk jadi B5 sebenarnya akan mungkin jadi sekitar 200-an, 180 sampai 200. Betul, 180 sampai 200. Nah, untuk memang itu dijadikan satu layout buku, itu sudah rapi ya Pak, dengan halaman prelim, semua daftar isi dan seterusnya, header, footer dan semuanya. Itu perkiraan kami itu per 100 halamannya itu di angka 1750. Gitu. Betul. Ini saya sambil ngitung ya Pak. Editing dan layouting. Oke, itu Plus kalau kita ngomong layout, plus juga cover buku ya Pak. editing aja ya. Tuh. Oh, editing dan layout ya. Di luar naik cetak. Nah, tapi nanti ada kami akan kasih bonus juga bukunya, Pak. Di luar Gitu. Saya hitung kalau misalnya 200 buku kan berarti sekitar 3.500.000 ya untuk satu buku itu untuk proses semuanya. Nah, nanti akan dapat
bukunya, buku cetaknya itu sebenarnya totalnya adalah 8. Tetapi yang dibawa Bapak itu hanya 4. Karena apa? Karena 4-nya ini akan kami berikan kepada Perpustakaan Nasional, perpustakaan, karena itu wajib. Kalau enggak, kita kena pelanggaran. Betul, betul. Jadi nanti akan ditaruh di Perpustakaan Nasional itu 2 buku dan di Perpustakaan Provinsi tempat kami. Kan karena penerbit kami di Surabaya, kami di Jawa Timur. Jadi kami kasih 2 di provinsi dan 2 di Perpustakaan Nasional, begitu. Nah, itu sudah wajib hukumnya. Nah, harga buku biasanya baru bisa dihitung ketika layoutnya jadi, Pak. Gitu. Jadi first step-nya itu biasanya kami justru masuk di area penerbitannya dulu. Setelah itu baru kita akan masuk ketika sudah tadi 75% udah kelihatan layoutnya seperti apa, kita baru akan menghitung perkiraan harga bukunya. Begitu. Mm-mm. Ya, 3 jutaan. Kira-kira kalau boleh saya tanya, itu tadi budget yang kurang lebih sekitar 3 jutaan ya? Betul, betul. 3 jutaan itu nanti saya dapat bentuk fisik itu total dari ibu 8, Betul, yang saya betul. dapat cuma 4. Betul, betul. Itu baru untuk internal lah bahasa kasar ya. Itu belum jual ke umum ya. Oke, Jadi saya hitung ini aja Pak ya, hitung jual ke hitung umum benar-benar itu kasar ya. perkiraan atau estimasi Mbak? Bapak mau bukunya, kalau Bagaimana? buku teknis sih biasanya pakai kertas HVS. Kan ada 2 kertas pilihannya, kertas HVS atau yang putih, betul. Ada yang pakai book paper atau kertas novel itu agak kuning, gitu. Pakai yang putih kan ya? Oke. Oke. Oh, Anggap aja saya 200 halaman dulu ya Pak. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Kemungkinan satu bukunya itu akan jatuh sekitar 150 sampai 180 ribu, Pak. Itu HPP, betul. itu HPP. Heeh, Itu heeh, HPP. betul. Kita jualnya berapa ya? Betul. Nah, ini Mungkin contoh ya, Pak. Kemarin itu ada buat yang buku lain-lain juga sih. Untuk 68 ribu yang menyesuaikan akhirnya juga. dijual sama penulisnya 97 ribu. Kalau betul. 68, Betul. 60 ribu, 90 ribu. Berarti 50% ya. 250 sampai 2, bayangan saya mungkin sekitar 228, 280 gitu. 250, 250-an kurang lebih. Iya, 250-an. gitu. Ini sebenarnya jadi satu posisi yang bagus ketika Saya kurang Bapak lebih berhasil segitu jualnya. menjual harga 200 ribu untuk e-book, gitu. Untuk menurut saya 200 ribu untuk e-book itu cukup mahal, gitu. Iya kan? Oke. Nah, Betul. Banyak yang minta hmm, 50% dari nilai itu. hmm, Tapi karena hmm, kita ya mungkin saya pribadi ya, ya, sebagai ya, ya, ya. engineer atau sebagai teknikal yang idealismenya cukup Oke, tinggi, oke, oke, kalau oke. kita nggak jual kita nggak cari duit. Betul, betul. Memang harus dipertahankan, Pak. Kalau saran saya memang harus Iya dipertahankan makanya karena kita nggak maksa. buku technical Itu seperti idealisme itu kalau teknikal kadang kan Bapak begitu. misalnya kita beli buku kuliah yang benar-benar teknis ya kayak buku kedokteran dan segala macam tuh harganya jutaan, Pak. Gitu. Sehingga buat saya sesuatu yang technical seperti itu justru harganya lebih mahal dibanding buku-buku self development. Iya, betul. Sehingga kalau Bapak tadi jual e-booknya aja 200 ribu, saya kok berani dengan bentuk fisiknya Bapak jual 320 ribu maksimum. Maksimum. Betul. Nah, ketika promo Bapak mau kasih harga 320 Jadi naiknya dicoret cuma jadi 280. 295 itu teknis marketingnya nanti. Betul, begitu. Oke, baik. Baik. Kalau di kami, karena kami itu basicnya Kalau adalah untuk digital printing dan naiknya itu publishing, minimum jadi kami order itu hitungannya biasanya berapa satuan. Bu? Itu nggak masalah. Jadi misalnya Bapak bisa. Jadi beberapa penulis seneng di kami adalah yaitu tadi belinya pecah-pecah. 50 dulu Marcel, oke kirim gitu.
Terus nanti buka sekali waktu buka lagi open PO 50 sel, oke baru kirim. Jadi nggak perlu yang terus-terusan harus menimbun 1000 buku gitu. Walaupun memang ketika Bapak pesan 500 buku itu akan jadi harganya berbeda gitu. Karena kami akan menggunakan offset untuk mencetak buku itu. Sedangkan kalau di bawah 500 kami nggak bisa terima offset karena biayanya untuk offset terlalu tinggi. Malah harganya so-so sama-sama aja, Pak, gitu. Betul, betul, betul. Oke, jadi hitungannya per di bawah 500 Bisa lebih buku murah, tadi betul. itu kurang lebih Gitu. sekitar HPP 175 ya. Hmm. Oke, tapi kalau di atas 500 kemungkinan bisa lebih murah lagi. Untuk yang di bawah 500 Ataupun satu, ya. untuk satu Kalau kami itu biasanya nyocokin kertas, Pak. untuk Gitu. untuk komunikasi. Kalau Oh, bikin misalnya 5 ya ataupun ada satu saja, bikin 5 ya. betul. Iya, betul, betul sekali. Jadi misalnya begini, kalau bukunya ukuran Ada ganjil B5, kertas saran atau saya adalah ganjil kelipatan kertas 2, Pak. untuk efisiensi pola potongnya ya. Gitu. Jadi kami agak menghindari kalau misalnya pesennya 5 Marcel, mending 6 atau 4 gitu. Oke, berarti sampai sini saya sudah cukup paham sih. Jadi maksudnya tadi Tiga, tadi betul, tiga contoh setengah juta ya, yang Pak? Mbak Marcel berikan, Ya. contoh misalkan yang 3 juta untuk 200 lembar halaman, Betul. kurang lebih 3,5 juta. Kemudian Ya, untuk betul. estimasi HPP harga buku sekitar 175 Mm-mm. ribuan untuk 200 lembar halaman ya tadi ya. Nah, ini kita coba rundingin dulu, kemudian eh, kalau kita minta saran atau bantuan dari Mbak Oke, Marcel baik. sebagai Dari kami itu hanya bisa mempublish ya, Pak. Memang pelaku kami sedang dalam proses penataan marketplace untuk mendisplay buku-buku kami, gitu. Karena satu udah mulai banyak, gitu. Jadi kalau saya boleh cerita dikit, Pak, sebenarnya publishing kami itu oke, mungkin baru berjalan sekitar ini yang benar-benar terbit mandiri yang saya lakukan ya itu adalah sekitar mungkin 2 tahun gitu. Di awal-awal kami nggak berani untuk benar-benar bantu jualin gitu. Tapi karena sudah berjalan hampir 2 tahun, mulai banyak buku yang bisa didisplay. Tahun ini target kami adalah semester ini tepatnya semester ini kami targetnya punya marketplace yang bisa display buku-buku tersebut sehingga punya channel penjualan juga. Kadang sesimpel begini Pak, uh, ada orang mau beli Pak di misalnya Bapak di Tangerang, terus yang bersangkutan itu di Bali misalnya. Kena ongkir ini loh Pak, nggak mau, tapi dia memanfaatkan diskon gratis ongkir dari e-commerce. Gitu. Itu yang kami temui di lapangan karena banyak penulis bilang, "Iya kok dikirim." Ada satu klien kami, dia punya kelas kebetulan itu di Maluku, Pak. Gitu. Orangnya di Jawa Tengah. Nah, ngirim dari Jawa Tengah ke Maluku sendiri sama harga bukunya sama. Itu lebih mahal gitu. Gimana nggak mau? Nah, maka mereka sebenarnya memanfaatkan lebih marketplace mahal, untuk itu. bahkan lebih mahal. Betul, betul. Iya, nah jadi kami nanti rencananya di semester ini secara bisnis Itu kami akan iya, benar-benar open reclass ya, marketplace untuk display kolaborasinya ya. buku-buku yang pernah diterbitkan oleh kami, begitu. Sehingga Bapak bisa memanfaatkan linknya. Mm-mm. Mm-mm. Berarti iya, berarti setidaknya ketika kita adakan kerjasama, misalkan Mm-mm. kita coba Mama Sel tolong bantu layout link atau segala kebutuhannya kita Betul, berikan betul, sebanyak 200 halaman. betul, betul, Nah, betul, walaupun gitu. untuk open Ya, PO-nya itu cuma kata-rata Pak, kalau saya boleh info, itu biasanya penulis memungkinkan itu ya seperti setiap itu satu ya. semester sekali, gitu. Jadi kalau mereka pesen Januari, kadang itu Juli udah siap-siap pesan lagi gitu. Jadi open PO-nya bertahapnya biasanya gitu. Ada yang lebih cepat kalau mereka kayak trainer itu kan mereka punya kelas ya Pak ya. Mereka kan buka-buka kelas seperti itu. Ada yang cukup cepat 3 bulan sekali itu saya lagi gitu. Jadi tergantung nanti juga komunitasnya seperti apa. Oh, oh, iya 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 iya. Kebetulan saya trainer juga sih, kadang-kadang ngasih-ngasih edukasi gitu. Oh, oke oke dan oke. dan dan Iya, ebook iya, itu iya, iya, salah iya. satu Oh, enak buku Pak kalau pegangan kayak gitu saya untuk penyerapan bukunya memberikan. lumayan karena apa? Karena biasanya
Kalau trainer itu Jadi bisa berkembang memanfaatkan nih ya. bukunya itu jadi biaya training. Tuh. Ada satu trainer yang kalian pegang, bukunya itu, misalnya bukunya harganya HPP-nya 175.000. Tapi kan dia Ya, bisa memasukkan itu sebagai biaya yang tinggi, 320.000. Nah, trainingnya satu orang bayar 1 juta sekian, tapi 320 untuk bukunya, gitu, include, gitu. ya, Iya, betul, betul. Betul, betul. include. Ya. Oh, itu permainan marketing lah ya. Teknis Ya, permainan marketing ya. Oke, kalau dari sini saya sudah cukup betul, paham ya. ya, Nanti bisa, coba bisa, Pak. ngobrol dengan teman Heeh. dulu ya. Nanti Saya izin menanggapi mungkin yang 800 halaman tadi, Pak. nanti kita interaksi lagi. Bukunya temannya Bapak yang 800 halaman, itu kemungkinan Lanjut. tidak bisa dalam satu buku. Ya. Karena kalau 800 halaman itu benar-benar dijadikan, itu mungkin halamannya A4, kalau maksudnya standar kita nulis kan A4 ya. Oh, oke. Kalau dijadikan B5, itu mungkin akan jadi 1000 halaman lebih, 1200-an bayangan saya. Gitu. Ya. Seri. Ayah. Kalau Atau kalau dipecah menjadi 800 seri. halaman Uh, mungkin kita coba iya, bikin A4 standar. betul. Iya. Betul. Jadi nanti bisa. Ukurannya tetap A4, ukurannya Betul tetap A4 tapi sekali. dibikin seri 1, seri 2 mungkin ya. Betul, betul. Ya. Dan saya juga pernah punya pengalaman membuat seri Nggak seperti terlalu itu, nggak terus nanti terlalu akhirnya jadi kaku ya, bundle. Jadi jadi bisa dibeli sendiri disesuaikan ya. bisa dengan harga yang lebih mahal, tapi kalau beli bundle lebih murah. Gitu. Ter- Sama, sama Pak. Oke. Tapi untuk cost 1.500.000 untuk per untuk 100 sistemnya halaman. tadi sistemnya sama ya? Betul. Per layouting 150-an atau 100 berapa ya? 1.500.000 ya? Per layout per 100 Ya, halaman ya. ya, betul. Kemudian untuk HPP-nya acuannya dari yang Betul, harga betul bisa. 180 Mm-mm. jadi 200 kurang lebih sekitar 175.000 HPP ya. Satu pun Pakai bisa. pakai Mm-mm. hitungan kasar seperti itu bisa kurang lebih bisa ya. Oke. Oke, baik. Kemudian untuk Kalau finishing misalnya dari proses layouting itu biasanya 2 minggu sampai 1 bulan tergantung tebelnya buku biasanya. Dan tergantung, ya mungkin itu 2-3 mingguan ya oke. Pak bayangan saya. Kalau kalau hitungan buku yang punya saya yang 200 halaman. Ya, 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 sama aja. Karena itu kan kalau proses layouting, editing itu kan satu Minimal kali proses ya Pak ya. segitu Agak aja. beda sama cetak. Kalau cetak itu kan, Oke. uh, oh oke, berarti tinggal proses cetaknya ya. Editing editing Oke, itu udah cetak itu selesai lewat rata-rata 14 hari Pak. udah 14 hari gimana? kerja. 14 hari kerja, betul. Betul. Oh, kalau satu buku lebih cepat, Pak. Kalau satu buku, misalnya Bapak 14 mau hari kerja. besok jadi dikirim, itu Walaupun bisa. cuma Kalau satu hanya buku satu ya. buku. Bisa. Satu buku bisa. Maksimal, saya bilang maksimal ya, Pak. Enggak, kalau maksimalnya dalam Lebih satu bisa. minggu, mungkin Kalau satu Bapak buku. pesen 10 gitu masih Range oke. kurang lebih 10-20 masih oke. 5 ya. Iya, satu minggu. Heeh. Tapi kalau misalnya udah 50 buku gitu, kira-kira 14 hari kerja biasanya. Oke, 1 minggu ya, kurang lebih. Oh, Iya, betul, betul. oke, Gitu. ini buat gambaran juga bahwa kita harus bikin planning seperti apa buat informasi ke teman-teman. Oke, Iya, iya, iya. Pak, karena saya izin karena ini nomor saya sebenarnya jarang saya lihat karena itu ada untuk grup-grup informasi memang. lanjutannya, saya hubungi Mbak Marsi aja nggak Saya apa-apa. izin menyapa Bapak lewat nomor ini ya, kantor ya, gitu ya. Oke, 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 baik, nggak apa-apa. gitu. Kira-kira itu nanti kalau Bapak ada pertanyaan lagi atau tambahan, silakan aja langsung connect Pak. Feel free untuk tanya-tanya, tanya di mana aja gratis kan ya? Siap. Dengan senang hati. Nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut, Ya, bahkan nanti kalau misalnya Bapak butuh kerjasama penataan juga seperti nanti apa ya. dan segala macam, saya juga akan ngajak tim untuk meeting. Pastinya sih kalau 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 mungkin ya kalau kedepannya kan saya sih ada rencana Buku karena fisiknya. dari project ini kan kita udah jalan, kemungkinan saya akan tetap jalankan Ya, betul. project ini buat bikin buku buku fisik. Cuman tentu kita juga membutuhkan budget ya.
supaya supaya kita bisa Ya, memanage gimana mungkin ya, setelah kita ada project-project yang bisa kita hmm, handle, kita bisa atur sedemikian rupa, ya. mungkin kita bisa Oke, dengan lanjutin senang lagi hati. gitu. Tapi setidaknya sih sudah dapat gambaran secara garis besar bahwa oh prosesnya seperti ini. Nggak apa-apa, nggak Oke, apa-apa Pak. mungkin Katanya ya untung kalau saya misalnya cerewet, jadi ada pertanyaan tapi nggak apa-apa justru sih. harus mengeluarkan Iya, bikin kata-kata di takut. dalam kepala saya. Nggak apa-apa, nanti Bapak kalau ada pertanyaan langsung aja. Mau call pun kita tinggal janjian, Terima kasih. kita bisa nggak kita Oke. kontak-kontak jam sekian gitu. Karena kadang saya meeting seperti ini atau saya kadang nemenin klien untuk proses bukunya dan segala macam. Jadi kadang kita mesti janjian dulu gitu aja. Gitu. Gitu ya. Mesti makanya mesti jam ini ya setelah office hour ya. Nggak bisa karena kan Oke kita masih oke jadi oke oke oke. budak korporat. Heeh, Iya. Iya, seperti itu. segera Iya. menyiapkan pensiunnya ya. Mungkin nanti setelah proyek-proyek itu ada banyak, saya buka bendera sendiri, pensiun sendiri, Oke mungkin oke oke gitu. oke. Thank you so much Gitu Pak Mbak Heri Marsha. buat waktunya. Heeh, sehat-sehat Betul, sambil selalu. menyiapkan pensiun dini. Oke, terima kasih banyak Mbak Marcel atas informasinya, atas apa Amin. segala sesuatu yang bisa saya dapat ilmunya. Moga-moga Gak ini bakal. menjadi Tak bermanfaat temenin bagi pokoknya kita sampai yang bukunya kadang jadi. bosen kalau misalkan saya banyak bahas tapi malah turun PO. Thank you Pak Heri. Ya, happy weekend ya. Selamat siang. Oke, 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 Mbak. Makasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Marcel. Terima kasih banyak. Saya izin. Selamat siang. Terima kasih banyak. Izin live.